kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan seluruh makhluk dengan takdir-takdir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah sesaat lagi kami akan hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa di kesempatan Jumat sore ini kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Saudaraku seiman dan seakidah, pembahasan kita di kesempatan sore hari ini yakni orang mukmin yang fasik. Dan tampaknya sudah tersambung koneksi kami dengan kajian di Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dari studio kami sampaikan selamat menyimak. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota dan beberapa radio lain, pemirsa Roja TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang membahas masalah keimanan menurut konsep ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah 2 poin yang kita bahas. Pertama, iman itu turun dan naik, fluktuatif, bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Ayat dan hadis tentang itu sudah kita terangkan. Iman itu tidak flat, tidak tetap. Itu poin pertama. Kedua, kadar keimanan setiap mukmin berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang di tengah-tengah. Dan ini berdampak pada ibadah, muamalah, dan akhlak. Imannya kuat, ibadahnya rajin, berkualitas, dan berkuantitas. Kalau lemah imannya, ibadahnya juga malas-malas, asal-asalan. Kalau pertengahan, imannya, ibadahnya juga pertengahan. Itu poin yang kedua. Jadi iman orang nggak sama, tapi berbeda-beda. 2 poin itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Poin ketiga diberi judul oleh muallif Fasiqu Ahlil Qiblah Mu'minun Naqisul Iman. Orang fasik di kalangan ahlul kiblat,
Ahlul kiblat itu kaum muslimin. Orang fasik di kalangan kaum muslimin, dia dianggap seorang mukmin yang kurang keimanannya. Apa maksudnya? Maksudnya kefasikannya tidak menghilangkan imannya sama sekali. Masih ada iman? Masih. Makanya kita dapati orang-orang ahli maksiat kadang sholat, orang itu berjudi, orang itu mabuk, tapi suka sholat. Para pezina, waliyadzubillah, kadang sholat mereka. Ramadan saum menunjukkan ada iman. Disebut kafir tidak boleh karena masih ada iman. Kefasikannya, dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keimanan, tapi tidak boleh disebut keimanannya sempurna. Kalau sempurna nggak mungkin berbuat dosa. Sehingga yang dimaksud dengan hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika zinahnya itu dia iman, dia mukmin. Maksudnya bukan kafir, tapi maksudnya sempurna imannya. Kalau keimannya sempurna nggak mungkin berzina. Dan tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ketika mencuri imannya sempurna. Dan tidak akan mabuk orang yang mabuk kalau ketika mabuknya dia imannya sempurna. Ada iman tapi kurang, sehingga terjerumus ke dalam kefasikan. Jadi orang mukmin yang berdosa besar, dia tetap disebut mukmin dengan keimanannya, tapi fasik dengan dosa besarnya. Dan yang dimaksud dengan fasik di sini fasik kecil, bukan fasik besar. Nanti akan diterangkan perbedaan antara fasik kecil dan fasik besar. Makna fasik kecil adalah dosa-dosa besar. Semua dosa besar oleh Allah juga oleh Rasulnya disebut, kadang-kadang disebut fasik, kadang-kadang disebut kufur, kadang-kadang disebut zalim. Tapi walaupun dia fasik, walaupun dia disebut kufur, walaupun dia disebut zalim, tetap disebut mukmin pula oleh Allah. Contohnya orang yang berdusta. Kedustaan itu disebut sebagai kefasikan. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, bila datang kepadamu orang fasik membawa berita, beritanya bohong, palsu, fatabayyanu, selidiki dulu. Dan ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabat yang menyampaikan informasi yang keliru, yang salah. Dan kekeliruan informasi itu termasuk kedustaan. Pelakunya disebut fasik oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pelakunya ini tidak dianggap keluar dari Islam, tidak dianggap murtad, tidak harus bersyahadat kembali. Walaupun fasik oleh Allah Azza wa Jalla, orang itu disebut mukmin. Dalam salah satu hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berkata Nabi alaihissalatu wassalam, sibabul muslim fa fisqun
au fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim fasik, memeranginya, membunuhnya kufur. Dua-duanya mencela dosa besar, karena oleh Allah dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa' asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi semuanya itu haram. Jangan saling menghina, jangan saling mencela, jangan saling memberi gelar-gelar yang buruk. Haram. Di akhir ayat, wa man lam yatub fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak tobat dari semua itu fasik dia. Mencela sesama mukmin fasik, memeranginya kufur. Dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku. Itu sebagian kalian memenggal kepala sebagian lain. Saling bunuh itu kata Nabi kekufuran. Kufur. Dan hadis ini waqitaluhu kufur, memeranginya, membunuhnya adalah kufur. Membunuh dosa besar. Pelakunya disebut kufur. Tapi oleh ayat, walaupun saling bunuh tetap disebut mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Kata Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi tatafi'a ila amrillah. Kata Allah, bila ada dua kelompok mukmin, ini masih disebut mukmin, saling berperang. Kalau berperang berarti saling bunuh. Jadi di hadis membunuh sama mukmin kufur. Di ayat ini orang yang berperang saling bunuh masih diseru, dipanggil dengan sebutan mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Demikian. Karena dua-duanya masih mukmin, padahal sudah saling bunuh. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Mukmin dengan mukmin itu saudara. Maka yang bertengkar, berantem, perang, damaikan. Ayat 9-nya surah Al-Hujurat, faslihu bainahuma bil adl. Allah Azza wa Jalla, fa in fa'at tadi baghat ihdahuma 'alal ukhra. Kalau salah satu kelompok kokoh mau memerangi yang lain, setelah didamaikan nggak mau, saya mah terus ingin ribut, saya terus sampai salah satu di antara kita mati, tumpul ludes dari dunia ini, baru deh berhenti. Kekeh disebut bughat. Fa'in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul tabi. Perangi yang bughat tadi, yang nggak mau damai tadi, diperangi, tapi mereka tetap muslim. Kalau diperangi berarti dibunuh ya? Ya iya, ini bukan peperangan. Bukan perang-perangan pakai pedang-pedangan yang bodoh-bodohan, yang dari kayu, bukan. Benar. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Perangi orang yang bughat tadi, yang enggak mau damai tadi, sampai kapan? Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai mereka kembali kepada agama Allah, sampai mau damai lagi. Fa'infa'at, kalau sudah kembali, fa'aslihu bainahuma bil adl. Damaikan di antara keduanya dengan adil. Jadi
Dalam hadis bunuh-bunuhan disebut kafir, dalam ayat yang bunuh-bunuhan disebut mukmin. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang mengatakan hadis tadi bertolak belakang dengan ayat ini, otak dia yang membenturkan dua keterangan wahyu yang sahih. Padahal tidak bertolak belakang, malah memberi penjelasan yang lebih detail sebagaimana nanti akan diterangkan. Demikian juga ayat tentang qisas. Orang yang membunuh dan yang dibunuh masih dianggap mukmin oleh Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 178. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abd wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu qisas dalam hal pembunuhan. Kalau yang dibunuhnya hamba, balasannya hamba lagi. Kalau orang merdeka lagi. Laki lagi, wanita lagi. Begitu saja. Tapi siapa yang memberi maaf, maka itu lebih baik. Tidak menuntut qisas. Nah, jadi dalam hadis lain Nabi SAW menyebut dua orang yang saling bunuh-bunuhan disebut saudara kalian. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Kata Rasul SAW, bantu tuh saudara kalian, baik yang berbuat zalim ataupun yang menjadi korban kezaliman, yang dizalimi. Para sahabat menjawab, hadzal zalim fa kaifa al-mazlum. Kalau hadzal mazlum fa kaifa al-zalim. Ini menolong orang yang dizalimi, kita paham. Bagaimana menolong orang zalim? Masa dibantu untuk berbuat zalim kepada pihak lain, kan nggak boleh. Kata Nabi SAW, cegah dia dari kezaliman. Itu cara membantunya. Bukan membantu ikut memukuli, bukan membantu ikut menzalimi pihak korban, bukan. Cegah, dengan mencegahnya menolong dia dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut mukmin kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti membunuh, seperti mencela, gitu ya, seperti memerangi. Itu dosa-dosa besar, pelakunya oleh Allah Azza wa Jalla masih disebut dengan sebutan mukmin. Apakah ini bertolak belakang? Tidak, tentu saja tidak bertolak belakang. Bagaimana cara memadukannya atau cara mengkompromikannya? Para ulama kemudian merinci sehingga ayat dengan hadis yang seperti bertolak belakang itu menjadi proporsional. Mereka menyatakan istilah kufur, istilah fasik, istilah zalim, istilah munafik, bahkan istilah syirik itu ada dua jenis, besar dan kecil. Fasik kecil, kufur kecil, syirik kecil, nifak kecil, zalim kecil. Ada lagi yang besar. Apa beda yang besar dan yang kecil? Kalau yang besar, syirik besar, kufur besar, nifak besar, zalim besar, termasuk fasik besar, ini adalah
yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad dia. Syirik besar seperti menyembah kepada Allah, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kalimat tauhid yang menjadi dasar keislamannya hancur dengan perbuatan syiriknya. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang lain selain Allah. Dia nyembah selain Allah, gugur sudah, hancur tauhidnya, maka dia keluar dari Islam. Kalau syirik besar. Adapun kalau syirik kecil seperti riya, seperti sum'ah, seperti ujub. Dan ada beberapa perbuatan yang dikategorikan syirik kecil, seperti bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Itu kufur atau syirik tapi yang kecil. So kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafar. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia sudah syirik atau sudah kufur. Kecil. Pergi ke dukun, syirik. Syirik kecil. Keluar dari Islam, tidak murtad dari Islam, ya. Demikian juga kufur, ada kufur besar, ada kufur kecil. Kufur besar keluar dari Islam. Contohnya siapa? Contoh orang yang mengingkari salah satu saja di antara rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ada 6, diingkari satu aja, nggak iman kepada takdir, kufur sudah. Nggak iman kepada malaikat, kufur, walaupun dia ahli ibadah. Cuma rukun iman yang lain diyakini, satu diingkari, kufur dia. Atau mengingkari salah satu di antara rukun Islam yang 5. Yang 4, syahadat, salat, saum, zakat, diyakini, diimani, diamalkan dengan hebat. Haji diingkari. Ya bisa kufur walaupun ahli ibadah. Ini kufur besar. Pelakunya keluar dari Islam. Adapun kufur kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Contohnya apa? Tadi membunuh. Kata Nabi SAW, sibabun muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim fasik, fasik kecil. Memeranginya kufur, kufur kecil. Orang tidak kafir, tidak murtad dengan membunuh, enggak. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Disebut kufur. Tapi ini kufur kenapa? Karena walaupun disebut kufur kecil, pelaku pembunuhan oleh Allah tetap disebut mukmin. Al-Hujurat ayat 9 tadi. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang, damaikan. Maka ketika perang sesama mukmin benar-benar terjadi, seperti kasus perangnya golongan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, dua-duanya mukmin, tapi dua-duanya berperang, saling bunuh, iya saling bunuh. Maka mereka tidak keluar dari Islam, tidak murtad, karena Allah tetap menyebut dengan sebutan mukmin. Apakah dua-duanya berdosa? Tidak. Dua-duanya bisa berpahala. Loh kok bisa saling bunuh, saling berperang, saling mencabut nyawa, tapi dua-duanya berpahala? Ya, kalau didasarkan pada ijtihad. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berijtihad, dia yang benar memang jabatan kekhalifahan, yang tidak taat, yang tidak mengakui, bugat, dan bugat wajib secara syar'i diperangi. Memeranginya ibadah.
Berdasarkan ijtihad ini diperangi dengan asumsi, dengan keyakinan melaksanakan syariat. Membunuh bisa bernilai ibadah, iya kalau ada alasan syar'i. Seperti hakim menjatuhkan hukuman mati kepada seorang yang memang harus dihukum mati. Kisah sumpah dia membunuh seorang, ditangkap, kemudian disidang, harus dibunuh lagi. Hakim yang memutuskan, Al-Gojo sebagai eksekutornya. Al-Gojo itu berdosa atau berpahala? Berpahala melaksanakan syariat Allah. Hakimnya berpahala apa berdosa? Berpahala karena menerapkan aturan Allah Azza wa Jalla. Itu membunuh tapi berpahala. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara 3 perkara. Pertama, as-sayyibuz zani. Orang yang pernah menikah lalu berzina. Baik masih punya pasangan, masih punya suami, masih punya istri, ataupun sudah janda dan duda, terjerumus ke dalam perzinahan, halal darahnya. Tapi dengan prosedur, tidak lantas ini ada yang berzina langsung gabres-gabres ditusuk mati, enggak boleh. Tangkap dulu, setelahkan ke hakim, disidang, nanti dicari apa namanya uzur-uzurnya. Kalau ternyata menurut hakim, ya ini harus dirajam, laksanakan rajam sampai mati. Hakimnya berpahala karena menerapkan syariat Allah. Orang yang melemparnya berpahala karena melaksanakan syariat Allah. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Terus yang keduanya, selain as-sayyibuz zani adalah orang yang membunuh qisas. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad dari ajaran Islam. Disebut kharaja an dini al-mufariqul jamaah, keluar dari agamanya, keluar atau melepaskan diri di jamaah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini disalahfahami dan disalahterapkan oleh sekelompok orang. Membentuk kelompok lalu disebut jamaah, siapa yang sudah tergabung lalu keluar, maka halal darahnya untuk dibunuh. Hadisnya benar, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu salahnya di mana? Istidlalnya, penerapannya, pemahamannya, interpretasi, penafsiran dari hadis ini yang keliru. Maknanya adalah murtad. Kalau murtad yang dimaksud jamaah hadis ini jamaah kaum muslimin. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber kebenaran. Man kana 'alal haqqi fahuwa jamaah wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah, di atas Islam, dia jamaah walaupun sendirian. Karena Ali bin Abi Thalib menyatakan al-jama'atu mujama'atu ahli haq wa in qallu wal furqah mujama'atu ahli batil wa in kathuru. Jamaah itu berkumpul orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit. Adapun firqah berkumpulnya orang di atas kebatilan walaupun banyak. Jamaah atau firqahnya sesuatu tidak dilihat seberapa banyak pengikutnya, enggak, tapi seberapa benar nilai yang mereka pegang. Nah, inilah yang disebut dengan jamaah Islam dan kaum muslimin. Sehingga makna al-mufariqul jamaah, memisahkan diri dari jamaah, murtad. Baddala dinahu faqtulu. Siapa orang yang mengganti agamanya dari Islam kepada yang lain, bunuh dia. Tapi semua ini baik pezina atau qisas atau murtad, ini melalui prosedur.
hakim yang memberikan vonis. Kata hakim, ya ini setelah melalui persidangan berdasarkan dalil ini jatuhkan hukuman mati. Yang berzina tadi dirajam, yang membunuh dibunuh lagi, yang murtad dibunuh dengan prosedur dan dilaksanakan oleh ahlinya. Kalau bukan ahli, dipenggal kepalanya, nggak mati-mati. Kan lukanya hanya sedikit. Kalau oleh ahlinya, langsung putus. Tidak boleh semua orang, wah ini menurut syariat harus dihukum mati. Langsung bros-bros setiap orang membunuh, nggak boleh. Haram bagi dia. Kalau kita umpamanya lagi ke gunung cross country, menemukan orang yang berzina, terlihat oleh semua orang, nggak boleh, tajam oleh kita, nggak boleh. Dosa kita, bukan wewenang kita. Harus melalui prosedur persidangan. Demikian juga yang murtad, demikian juga yang dikisos karena membunuh dan seterusnya. Nah, jadi walaupun halal darahnya, tapi dia muslim. Yang berzina, walaupun berzina, tetap muslim dengan keimanan yang dimilikinya, tapi pelaku dosa besar dengan perzinahan yang dilakukannya. Tapi sebesar apapun itu dosa, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Demikian juga yang mabuk, demikian juga yang berjudi, demikian juga orang yang merampok, mereka tetap muslim dan memperoleh hak yang sama dengan muslim yang lainnya. Kalau salam dijawab. Kalau dia menjadi imam, sah keimamannya, sah kita bermakmum di belakangnya. Mungkin ada tukang mabuk jadi imam, mungkin. Asal jangan sambil mabuk imamnya. Lagi normal, lagi biasa, bacaannya benar, gerakannya benar, sah untuk dirinya, sah keimamannya, walaupun tidak afdol. Oh, penjudi, tukang judi, kita tahu. Ada ustadz imam masjid tapi suka pasang di online jadi imam. Sah keimamannya? Sah. Selama sholatnya sah untuk dirinya, sah pula keimamannya. Karena dia masih muslim walaupun berdosa besar. Hak dia sebagai sama muslim tetap dia miliki. Kalau jadi imam sah keimamannya. Kalau salam wajib dijawab. Kalau dia mati wajib disolatkan, didoakan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dia tetap muslim dengan keimanan yang dimilikinya walaupun fasik dengan dosa-dosa besar yang dilakukannya. Walaupun sampai harus dihukum mati. Nah, seperti tiga yang tadi disebutkan, ya. Oleh karena itulah ada kufur besar, keluar dari Islam, ada kufur kecil, tidak keluar dari Islam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil contohnya riya, sum'ah, ujub. Ada fasik besar, ada fasik kecil. Fasik besar keluar dari Islam. Fasik kecil seperti mencela tadi, melakukan pelanggaran terhadap apa yang Allah larang dalam Al-Hujurat ayat yang ke-11 sampai di akhir ayat itu dikatakan faman yatub faulaika humul fasiqun wa man yatub faulaika humul zalimun. Mereka itu zalim, mereka itu fasik, tapi zalim kecil dan fasik kecil, ya. Adapun yang ke syirik besar kecil, kufur besar kecil, nifaq, ada besar ada yang kecil. Nifaq keluar dari Islam. Itu orang yang pada hakikatnya dia tidak percaya kepada Islam, kufur, ingkar, tapi menampakkan keislaman demi kepentingan dunia. Di zaman Nabi SAW
gembongnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul, terketahui semua ini munafik. Kenapa mereka Islam? Dan keuntungan dunia, karena Nabi SAW dan kaum muslimin dominan di Madinah. Kalau mereka tetap dalam kekafiran, nggak akan bisa memainkan peranan, akan meraih keuntungan dunia, makanya pura-pura Islam. Padahal menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, inilah yang disebut dengan nifaq besar. Dan inilah yang terancam dengan ayat surah An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam darak terendah di dalam neraka. Darak itu tingkatan. Tingkatan neraka disebut darokat. Darokat itu tingkatan dari atas ke bawah. Yang paling atas yang paling ringan azabnya. Makin bawah makin dahsyat, makin hebat. Yang paling bawah paling hebat, paling dahsyat. Ternyata orang munafik berada di tingkat terendah. Artinya azabnya lebih dahsyat. Karena apa? Hakikat mereka kufur. Keislamannya pura-pura, acting, sandiwara demi keuntungan dunia. Dan seringkali merugikan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak waspada dengan orang ini karena dianggap kelompok mereka. Di momen tertentu mereka khianat, menusuk dari belakang, menikung di tikungan, menyalip di tikungan, menggunting dalam lipatan. Ketika perang Uhud, muslimin 700 orang ditambah 300 orang kaum munafikin berangkat, musuhnya 3.000 orang. Di tengah jalan 300 munafikin ini belot pulang kembali. Beruntungnya tuh semangat kaum muslimin. Iya, tapi karena iman mereka tidak gentar menghadapi situasi seperti itu, tetap maju. Tapi secara politis itu kan merugikan, kan? Meruntuhkan mental. Itulah orang-orang munafik. Pada hakikatnya mereka kafir, tapi menampakkan keislaman. Itu nifak besar. Adapun nifak kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Nifak kecil adalah orang muslim yang memiliki karakter khas munafikin, tapi masih ada iman di dalam dirinya. Ada 4. Kalau dia bicara berdusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau diamanati dia khianat, kalau bertengkar dia curang. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatu minhunna kanat fihi khaslatu minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 karakter, 4 sifat. Siapa orang yang memiliki keempat-empatnya, dia munafik sejati. Siapa yang memiliki hanya salah satu, berarti dia memiliki salah satu karakter munafik sampai dia meninggalkannya. Apakah keempat itu? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dusta. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia janji, dikasih kepercayaan amanat, dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Wa idza khasama fajara. Kalau bertengkar dia curang. Ada nggak di kalangan kaum muslimin suka sholat, saum Ramadannya full, sudah haji berkali-kali, zakatnya keluar, suka ngaji, tapi melakukan keempat karakter munafik? Ada nggak di sini yang suka berdusta? Ada. Ada yang janji tapi ingkar? Ada. Ada yang diamanati khianat? Ada.
Ada yang kalau bertengkar curang, ada. Maka orang ini memiliki karakter munafik. Tapi sholatnya rajin. Dia yakin terhadap rukun Islam, rukun iman. Dia mukmin benar-benar. Cuma memiliki 4 karakter munafik. Ini disebut munafik kecil. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Maka orang muslim yang punya karakter munafik ini tidak boleh ditembak dengan ayat 145 dari surah An-Nisa bahwa orang munafik berada di neraka tingkatan yang paling bawah. Munafik kamu, nerakanya paling bawah kamu. Ini untuk munafik besar, bukan munafik kecil. Nah, semuanya itu kata mu'allif, fahadhil khisal kulluha nifaqun amali la yakhruju minad din illa idza sahibahun nifaq al-i'tiqadi. Inilah semua perkara tadi disebut nifaq kecil atau nifaq amali. Kalau nifaq besar diistilahkan dengan nifaq i'tiqadi. I'tiqadnya keyakinannya kufur, zahirnya menampakkan keislaman. Itu nifaq besar atau nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq kecil disebut juga nifaq amali. Nifaq amali ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Inilah keyakinan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Membagi 5 istilah: kufur, syirik, nifaq, fasik, dan zalim menjadi 2 jenis. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar mengeluarkan pelaku dari Islam, bukan muslim lagi. Kalau sudah keluar dari Islam dianggap murtad, hak dia sebagai orang yang bukan mukmin tidak sama dengan orang mukmin. Kalau salam, kalau bertemu nggak boleh salam. Kalau dia jadi imam, nggak boleh kita bermakmum di belakangnya, nggak sah dia. Kalau dia mati, nggak boleh disolatkan, nggak boleh didoakan, nggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya, inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita membahas penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, tidak berarti vonis bahwa dia kafir, tidak. Oh, ini orang itu mabuk, dia terancam dengan neraka. Memang Quran sunnah menyatakan demikian. Dia berjudi terancam dengan neraka, dia mencuri terancam dengan neraka. Tidak berarti dianggap kafir, tidak berarti pasti masuk neraka. Hanya terancam karena adanya ancaman Quran atau hadis tentang pelaku itu. Demikian juga kalau amal-amalan kebidahan, kita katakan ini tidak ada sunnahnya, tinggalkan. Bukan berarti vonis dia sesat, vonis dia kafir keluar dari Islam, vonis dia ke neraka. Enggak. Kita sedang berbicara tentang hukum sebuah perbuatan menurut Islam, bukan memvonis pelakunya dengan mukmin atau kafir, apalagi memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Tidak, ya. Pembicaraan kita hanya sebatas berbicara tentang hukum sebuah perbuatan menurut dalil-dalil yang ada. Walhasil, para pelaku dosa-dosa besar menurut ahlus sunnah tidaklah kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Apa ke surga atau ke neraka? Bisa langsung ke surga, bisa ke neraka dulu, tapi akhirnya ke surga. Tergantung Pak, nanti ada penjelasan rinci tentang masalah itu. Kalau ini berlaku kepada personal kaum muslimin, ini juga berlaku bagi personal yang khusus di kalangan kaum muslimin. Di umum semua kaum muslimin terkena penjelasan itu. Dan ada orang muslim yang khusus, siapa? Penguasa.
Mungkin raja, mungkin presiden, mungkin menteri, mungkin gubernur, mungkin wali kota, bupati, camat, dan seterusnya sampai ke RT RW. Di kalangan mereka ada nggak curangan, kebohongan, kejahatan kepada rakyatnya? Banyak. Nggak ada yang maksum. Apa mereka kafir? Tidak. Semua kejahatan mereka tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Tapi sebagai muslim, semua hak dia sebagai seorang muslim wajib kita tunaikan. Doakan kebaikan. Doakan ampunan. Kalau ketemu salam, kalau dia salam, jawab salamnya. Kalau dia jadi imam, sah kita bermakmum di belakangnya. Tidak boleh digibahi. Kalau orang biasa melakukan sebuah dosa, nggak boleh kita gibahi. Si anu jahat, si anu fasik, si anu, nggak boleh, itu gibah. Kalau orang biasa tidak boleh, apalagi orang luar biasa. Ada dua orang luar biasa. Pertama penguasa, yang kedua ulama. Tetap manusia ada salahnya, ada. Boleh menggibahi mereka. Kalau menggibahi orang biasa sudah haram, apalagi menggibahi dua orang ini, penguasa dan ulama. Karena apa? Dampak buruknya jauh lebih besar. Kalau orang biasa, dosa besar kita gibahi. Dampaknya tidak sebesar kepada penguasa dan ulama. Kalau ulama digibahi, apa dampaknya? Dampaknya orang-orang jadi nggak percaya lagi. Dampaknya orang-orang tidak lagi mau ngambil ilmu, mendengarkan penjelasannya. Dampaknya orang-orang menjauh dari ulama. Kalau menjauh dari ulama, siapa lagi yang harus mereka dengar? Demikian juga penguasa. Kalau penguasa ada kesalahan, kita gibahi. Apa akibatnya? Rakyat benci, rakyat marah. Akhirnya nggak mau taat lagi. Semua aturannya dijauhi. Ada lampu merah, tabrak, laka, gitu ya. Ada letter S, sengaja berhenti untuk menunjukkan kebencian kepada sang penetap aturan di sini, sengaja ceger ditabrak kubatur. Kan gitu, bahaya. Akibatnya timbul pemberontakan, akibatnya timbul kekacauan, akibatnya pemerintahnya nanti tambah jahat lagi dalam bertindak kepada rakyat. Itu kekacauannya lebih besar. Maka dikatakan oleh para ulama, luhumul ulama lahmun masmumun. A'radul ulama, termasuk penguasa, ya, itu daging yang beracun. Kalau kita makan daging beracun, maka racunnya akan menimbulkan madarat yang besar kepada seluruh tubuh. Berbahaya dibanding memakan daging biasa. Orang menggibahi orang lain sama dengan memakan daging orang tersebut setelah kematiannya. Mungkin nggak ada efek apa-apa atau sedikit, kecuali kanibal, jijik, makan daging sesama manusia, kan gitu. Allah menyatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Kanibal, ini daging orang biasa. Daging ulama dan penguasa lebih bahaya karena beracun. Itu dimakan, maka seluruh tubuh terkena dampaknya. Maknanya gibahi ulama dan penguasa atas kesalahan mereka, dampak buruknya lebih besar kepada semua aspek dan semua kalangan, dan keharamannya lebih besar. Ingat, sebesar apapun kejahatan orang lain, selama bentuk kejahatan tidak mengeluarkan mereka dari Islam, bukan kufur besar, bukan syirik besar, bukan fasik besar, zalim besar, atau nifaq besar, mereka tetap muslim walaupun muslim yang berdosa besar. Ya, nasib mereka bagaimana di akhirat? Tidak ada
pembahasan tersendiri dalam masalah itu. Berkata muallif selanjutnya, wa ammal khawarij faqalat, adapun khawarij mereka berkata, al-musirru ala kabir min zina au syurbil khamr au riba kafir murtadun kharijun min ad-dini bil kulliyah la yusalla alaihi wa la yudfanu fi maqabiril muslimin wa huwa mukhalladun fin nari abada. Adapun khawarij menyatakan, siapa orang yang terus menerus di atas dosa besar, seperti terus-menerus berzina, terus-menerus mabuk, terus-menerus berjudi, terus-menerus makan riba, mereka kafir, keluar dari Islam, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ngeri ya khawarij ini. Pelaku dosa besar dianggap kafir. Kalau ini diterapkan, mereka bisa mengkafirkan diri mereka sendiri loh. Ada nggak di kalangan kita yang terbebas dari dosa besar? Nggak ada. Setiap kita pernah berdusta, setiap kita pernah bergibah, setiap kita pernah mencela orang lain, setiap kita mungkin ada durhaka kepada orang tua. Itu semua dosa besar loh. Kalau pelaku dosa besar dianggap kafir, nggak ada seorang pun muslim di alam jagat raya ini. Ada seorang pun yang maksum. Dan ini apa akibatnya? Akibatnya kalau orang yang melakukan dosa besar kafir dianggap halal darahnya, hartanya. Boleh dibunuh, membunuhnya dianggap ibadah. Boleh diambil hartanya dan mengambil hartanya dianggap halal dan ibadah. Bayangkan. Rampok, menipu, mencuri dianggap ibadah. Membunuh dianggap ibadah. Ya, inilah keyakinan khawarij yang berbahaya. Wa qalatil mu'tazilah, berkata kalangan mu'tazilah, al-uswat laisu mu'minin wa laisu kafirin walakin nusammihim fasiqin faja'alul fusuq manzilah bainal manzilatain. Mu'tazilah menyatakan orang mukmin yang berdosa besar, ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin, mereka bukan mukmin, bukan kafir. Kami menyebutnya fasik, kata mereka, dan fasik ini status antara dua identitas. Muslim bukan, kafir bukan, di tengah-tengah. Disebut al-manzilah bainal manzilatain. Tapi mereka tidak berbicara bagaimana perlakuan kepada orang mukmin yang berdosa besar itu di dunia. Apa kalau mati dalam keadaan demikian disolatkan atau tidak? Kalau dia bertemu salam apa tidak? Kalau orang tadi jadi imam apa tidak? Tidak ada pembahasan di kalangan orang Mu'tazilah tentang hal itu. Kalau ahlu sunnah jelas, orang mukmin yang dosa besar dia tetap muslim. Dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kita wajib salam, kita wajib bermakmum kalau dia jadi imam, kita wajib mensolatkan kalau dia mati dan seterusnya. Ya, kalau khawarij jelas semuanya kafir, nggak boleh disolatkan, nggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, kalau Mu'tazilah tawakuf. Orang ahlu sunnah menyatakan orang mukmin yang sebesar di akhirat mungkin langsung ke surga. Mungkin ke neraka dulu tapi akhirnya ke surga. Nggak ada yang abadi di neraka. Kalau khawarij di akhirat pelaku dosa besar neraka selama-lamanya abadi. Nah, bagaimana Mu'tazilah? Mu'tazilah memandang orang muslim yang berdosa besar sama dengan khawarij kekal di dalam neraka selama-lamanya. Berbeda kan tiga golongan ini? Ahlu sunnah ini yang benar sesuai dengan Quran Sunnah. Khawarij menyimpang secara ekstrim. Mu'tazilah dekat-dekat dengan Khawarij.
ada satu kelompok lagi ekstrim kirinya bertolak belakang dengan Khawarij. Mereka disebut Murji'ah. Mereka berkata la tadurrul ma'asi ma'al iman wala binaqsin wala bimunafah wala yadkhulun nar ahadun dzambin dunal kufril bil kulliyah. Kata Murji'ah, kemaksiatan seseorang tidak akan merusak iman, tidak mengurangi iman, dan tak ada seorang pun yang masuk neraka karena dosa-dosa baik kecil ataupun besar. Kata mereka, nggak ada keutamaan orang mukmin dengan orang fasik, semuanya muwahhid, semua imannya sama seperti keimanan Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, ini juga yang menyimpang dari nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Di antara 4 kelompok ini ada Khawarij jauh menyimpang dari Quran Sunnah, dan ini berbahaya. Ada Mu'tazilah sama dengan Khawarij. Ada Murji'ah berada di seberang lawan mereka, yaitu Khawarij. Ahlus Sunnah wasat di tengah-tengah. Muslim yang berdosa besar, mereka tetap muslim dengan keimanannya, tapi fasik dengan dosa besar yang dilakukannya. Walaupun fasik, dia tetap dianggap muslim. Salamnya dijawab, imamnya sah, kalau jadi penguasa wajib taat, kalau dia mati wajib disolatkan dan dikuburkan di ke pekuburan kaum muslimin. Di akhiratnya terserah Allah. Nanti ada rincian. Mungkin langsung ke surga, mungkin ke neraka dulu, mungkin ditahan dulu di tengah-tengah. Sebagaimana rinciannya akan kita terangkan di Jumat yang akan datang, ya. Inilah poin ketiga yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keimanan, yaitu perbedaan prinsip antara 4 kelompok: Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, dan Ahlu Sunnah, ya. Nanti Jumat depan kita akan menjelaskan bagaimana kalau orang yang muslim berdosa besar, apakah surga, apakah neraka. Nanti akan kita jelaskan di Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa khusus hari Jumat, dipersilakan kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan kajian sore hari ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk sesi berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kita semua. Izin bertanya Ustadz, jika ada orang yang sakitnya menimbulkan gangguan untuk orang yang ada di sekitar, sehingga menghindari ibadah yang dilakukan bersama kaum muslimin seperti sholat id, kajian di masjid, dan membatasi bermuamalah kecuali untuk darurat saja, dengan posisi sebelum bisa memberikan manfaat menjaga diri dari menimbulkan mudarat. Apakah hal seperti ini sesuai dengan syariat atau melanggar, Ustadz? Mohon nasihatnya. Tafadhol, Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Kita tahu salat berjamaah wajib bagi laki-laki. Bermuamalah dengan sesama kaum muslimin, tetangga, kawan-kawan dianjurkan. Nabi SAW menyatakan, al-mu'minu alladhi yukhalithun nas wa yasbiru ala adahum khairu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka itu lebih baik
dari seorang mukmin yang tidak gaul dan tidak sabar atas gangguan mereka. Kita disuruh gaul, disuruh bermuamalah dengan sebaik muamalah, ya. Itu hukum asal. Kecuali apabila dia ada uzur dalam arti punya penyakit menular ke orang lain. Dengan makna seperti yang pernah kita terangkan tentang penularan. Kita dilarang mendekati orang yang memiliki penyakit taun. Dan itu berdekatan dengan mereka menjadi penyebab nanti kita terkena dikasih oleh Allah penyakit taun tersebut. Maka ada larangan apabila kamu berada di suatu daerah yang di sana ada penyakit taun, jangan kamu keluar. Dan apabila kamu mendengar ada penyakit taun di suatu daerah, jangan kamu memasukinya, mendatanginya. Nah, ini larangan ini berlaku tidak hanya untuk penyakit taun, tapi yang sejenis. Seperti kemarin, beberapa tahun lalu ada COVID-19. Ada virus corona. Siapa yang berdekatan dengannya bisa terkena, apalagi bersentuhan dengan. Akibatnya apa? Akibatnya kita menghindari orang-orang yang terkena virus corona ini. Termasuk tidak boleh ke masjid, iya. Bahkan bukan hanya masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ditutup. Haji ditutup. Jangan sampai menjadi ajang terkenanya orang dengan penyakit tersebut. Ya, hadis menyatakan la dharara wala dirara. Tidak boleh memberi madarat dan tidak boleh juga dimadaratkan oleh orang lain. Maka adanya perintah untuk sholat berjamaah, untuk bergaul, di saat yang bersamaan ada larangan memberi madarat. Maka kalau kasusnya seperti ini, dahulukan larangan. Daf'ul mafasid muqaddamu alal jalbil masalih. Menolak madarat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Salat berjamaah meraih manfaat, bergaul meraih manfaat. Tapi ketika itu dilakukan ada madarat, maka hindarkan. Maka dibolehkan, bahkan diharuskan bagi orang yang umpamanya terkontaminasi virus tertentu, penyakit tertentu yang menurut pengalaman dan penelitian siapapun yang berkaitan dengan dia akan kena, maka juga dia memiliki uzur untuk tidak ke masjid. Jangankan yang berbahaya, seperti yang tidak berbahaya saja, boleh tidak ke masjid. Seperti hujan. Hujan berbahaya enggak? Enggak berbahaya. Kalau orang hujan-hujanan ke masjid, bahaya? Tidak bahaya. Ya. Maka dia boleh di masjid, di rumah. Karena tidak berbahaya. Apalagi yang memberi bahaya dan madarat kepada orang lain, maka lebih kuat lagi uzurnya. Jadi dibolehkan bagi orang yang terkena penyakit tertentu, yang apabila berdekatan dengan orang lain menyebabkan orang lain terkena pula, bukan karena penularan, tapi begitulah Allah menetapkan. Orang yang berdekatan dengan penyakit ini akan terkena. Begitulah sunnatullah azza wa jalla. Maka sebaiknya orang itu tidak pergi ke masjid karena adanya uzur tadi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Baik, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana?
Baik, Ibu, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Cukup mendengarkan melalui pesawat telepon terlebih dahulu. Iya, silakan. Oh, mohon maaf Ibu, tampaknya masih tidak jelas suaranya. Mohon maaf, untuk sementara tidak bisa kita angkat pertanyaan Ibu karena terjadi feedback sehingga suara tidak jelas terdengar. Mohon untuk pendengar yang lain untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baik. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Baik, mohon maaf tampaknya suara tidak terdengar jelas. Baik, kita angkat pertanyaan terlebih dahulu Ustaz melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Bandung. Izin bertanya Ustaz, saya berdagang di tempat yang tidak seharusnya dipakai untuk berdagang Ustaz, seperti di trotoar atau di bahu jalan. Bagaimana hukum pendapatan dari berdagang tersebut Ustaz? Dan saya belum dapat pekerjaan yang lain. Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Terus terang ini pertanyaan yang berat, konsekuensinya secara sosial. Trotoar itu hak para pengguna jalan, bukan untuk berdagang. Siapa yang berdagang di trotoar para terlarang menurut aturan pemerintah. Yang berkuasa, pertama, dia tidak taat kepada pemerintah, melanggar larangan. Yang kedua, merampas hak orang lain. Artinya orang yang mau berjalan nggak bisa lagi di trotoar, penuh dengan pedagang. Apa dampaknya? Dampaknya orang berjalan di pinggir jalan raya, di aspal, kesabat motor, mobil, celaka. Penyebabnya apa? Para pedagang memenuhi trotoar. Karena tanpa izin menggunakan fasilitas umum, melanggar larangan, maka perbuatan itu dikategorikan haram dari dua sisi. Sisi pertama, melanggar larangan penguasa. Sisi kedua, mengambil hak orang lain, para pejalan kaki. Bukan satu, puluhan. Kalau bukan hukum berdagangnya, tapi berdagang di tempat itunya, ya. Berdagangnya halal. Kalau perbuatan tersebut haram, haram pula hasil dari perbuatan tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan menyatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Sungguhnya Allah mengharamkan sesuatu, haram pula keuntungan dari sesuatu itu. Minuman keras haram, berjualan minuman keras haram, keuntungan dari itu haram. Mencuri haram, hasil mencuri haram. Berjudi haram, hasil berjudi haram. Berdagang di tempat terlarang, merampas hak orang haram, maka hasilnya juga tetap haram, tidak boleh. Ya. Terus solusinya gimana? Dagang tapi di tempat yang boleh. Emangnya cuma trotoar? Kan enggak, banyak ya. Bisa jalan-jalan, asongan ya. Bisa umpah di tempat yang dibolehkan berdagang di sana. Bisa menyewa tempat, butuh modal, ya iyalah namanya juga usaha ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar dan kemudahan bagi saudara-saudara kita yang ingin berjualan. Semoga Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan Allah mudahkan untuk memperoleh tempat yang layak dan tidak merampas hak siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Adyar. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan masih melalui pesan WhatsApp dari Hadi di Bekasi. Pertanyaannya Ustaz, apakah sah sholat
jika kita bermakmum kepada orang yang memiliki pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah atau Khawarij, bahkan Qadariyah, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Salah satu di antara penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin bukan hanya penyimpangan amali. Riba kecil, fasik kecil, zalim kecil, syirik kecil, kufur kecil, bukan hanya itu, termasuk juga pemahaman. Pemahaman tersebut melahirkan keyakinan yang bid'ah. Lahirlah beberapa istilah di kalangan para ulama. Istilah ini menggambarkan penyimpangan kaum muslimin dalam masalah akidah. Seperti adanya Mu'tazilah, adanya Khawarij, adanya Asy'ariyah, adanya Al-Maturidiyah, adanya Al-Qadariyah, adanya Al-Jabriyah, adanya Murji'ah, dan seterusnya. Dan ini rincian penjelasan dari hadis iftiraqul ummah, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Qila wa mal jamaah? Qal ana alaihi al-yawma wa ashabi. Umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Beliau sebut umatku, berarti muslim. Berarti tidak keluar dari Islam. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka. Orang muslim. Maksudnya terancam dengan ancaman neraka, bukan vonis. Sama dengan orang muslim berjudi, terancam dengan neraka. Sama dengan pemabuk, terancam dengan neraka. Ini orang yang menyimpang akidahnya terancam dengan neraka. Kulluha finnar, semua masuk neraka. Ini ancaman. Illa wahidah, kecuali satu. Wahia al-jamaah, yaitu jamaah. Ditanya apa itu jamaah? Ma'ana alaihil yawma wa asbi, yaitu orang yang berada di atas jalan hidup yang aku jalani pada hari ini beserta para sahabatku. Jalan hidup Nabi dan para sahabat, itu jamaah. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat, itu jamaah. Dan itulah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Yang 72 golongan terancam dengan neraka, tapi masih muslim. Tapi Nabi tidak merinci apa saja 72 golongan ini. Lalu muncul inisiatif dari para ulama, siapa sih 72 golongan yang masuk neraka ini? Lahir beberapa kitab tentang hal itu. Di antara Imam Asy-Syahrustani menyusun kitab Al-Milal wan Nihal. Al-Milal artinya, milal itu jamak dari millah. Maknanya agama. Berapa sekte yang menyimpang dalam perkara akidah, tapi masih dianggap muslim. Kalau dianggap muslim, berarti dia memiliki hak seperti umumnya muslim. Ketemu salam, kalau dia jadi imam, kita sah bermakmum di belakang. Lalu lahir istilah-istilah yang tadi, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Murji'ah, dan seterusnya. Itu sekte-sekte di kalangan kaum muslimin yang menyimpang, terancam dengan neraka, tapi tetap mereka muslim sebab disebut sebagai umatku. Tapi tidak seluruh sekte ini muslim. Ada umpama Qadariyah. Qadariyah itu orang yang ingkar kepada takdir. Qadariyah juga ada beberapa sekte lagi. Ada yang ekstrim sampai menyatakan Allah tidak mentakdirkan apapun, baik yang kecil ataupun yang besar. Seluruh takdir Allah diingkar. Ini kufur, keluar dari Islam karena ingkar ke salah satu di antara rukun iman yang keenam. Ada lagi yang menyatakan Allah hanya mentakdirkan secara global, tidak secara rinci. Ini beda lagi hukum. Di kalangan Qadariyah ada yang dikufurkan oleh para ulama, ada yang tidak. Juga Mu'tazilah, adapun Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan oleh para ulama tidak dimasukkan ke dalam 72 golongan. Kenapa? Karena Jahmiyah sudah di luar Islam. Sudah bukan muslim lagi. Termasuk Syiah. Syiah itu ada berapa sekte? Ada Syiah Imamiyah,
Ada juga Syiah Zaidiyah. Ini yang lebih dekat ke Ahlus Sunnah. Sebagian Syiah sudah dikufurkan oleh para ulama. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi pernah ditanya, apakah orang Syiah sudah murtad? Maksudnya Syiah Imamiyah yang Qurannya beda, nabinya beda gitu. Quran yang sekarang ini palsu kata mereka. Yang benar itu Mushaf Fatimiyah 3 kali lipat, masih gaib kata mereka. Itu sudah bukan Islam lagi. Kata beliau, Syiah tidak pernah murtad dari Islam karena mereka tidak pernah Islam. Kalau bukan Islam ya tidak dikatakan murtad lah. Yang murtad itu katanya Muslim, Sunni, lalu terpengaruh oleh Syiah, lalu ikut ke sana, ya itu murtad. Tapi kalau dalil lahir sudah seperti itu, mereka tidak murtad karena mereka tidak pernah Islam. Ada sekte tertentu yang dianggap kufur, ada sekte Syiah tertentu yang masih dianggap Muslim. Walhasil ini ada rincian, ya. Tapi secara umum Mu'tazilah, Khawarij masih di kalangan golongan kaum muslimin. Penyimpangan yang mereka lakukan tidak mengeluarkan mereka dari Islam, sehingga mereka memiliki hak seperti umumnya kaum muslimin. Salam dijawab, kalau sakit silakan dilayat, kalau dia menjadi imam kita sah bermakmum di belakangnya, kalau dia mati tetap disolatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali melanjutkan kajian ini hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan amal-amal kita menjadi amal-amal yang soleh. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16 sampai dengan selesai waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV dan Radio Roja. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. Inilah jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sabiqunal awal minal muhajirin wal ansar. Donasi pendirian Roja TV Digital. Mari dukung kehadiran siaran digital terestrial Roja TV untuk wilayah Jabodetabek. Ta'awun dan infak dapat transfer melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 756 1717 006 atas nama Yayasan Cahaya Sunnah Roja TV, Cabang Cibubur. Kode bank 451. Konfirmasi dan informasi melalui WhatsApp 081 989 6543. Dana yang dibutuhkan sebesar 6 miliar rupiah. Jazakumullahu khairan kepada para muslimin. Semoga menjadi amal saleh dan amal jariah. Beriman, dan iman tidak mungkin lurus tanpa ilmu, dan beramal saleh. Roja TV.
saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.